Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita dalam kondisi dan situasi yang memungkinkan kita, bahkan kita dapat mengucap syukur setiap harinya untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini perenungan firman Tuhan menemukan keyakinan dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasakan hal yang demikian, maka dari itu saya mengajak kita untuk merenungkan perikop ini di dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Namun saya akan membacakan dari ayat 10 sampai 18 saja. Demikianlah firman Tuhan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika pudar disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dengan muka tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini masih dalam konteks Korintus, di mana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pelayanan kita sebagai orang Kristen itu didasarkan pada kemampuan atau prestasi kita sendiri. Tidak didasarkan pada hal demikian, tetapi pada kuasa Allah. Kita tidak cukup dalam diri kita sendiri untuk mengklaim bahwa apapun sebagai berasal dari kita. Apapun itu berasal dari kita, tapi kecukupan kita berasal dari Allah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar seorang pengkhotbah bernama Walter? Nah, dia mengesankan, bahkan dia bercerita di radio tentang kepala suku Afrika. Dia diberikan sebuah kaca oleh seorang tamu. Ia menatap kaca itu dengan rasa ingin tahunya. Lalu dia berkomentar tentang betapa jeleknya orang yang ia lihat di kaca itu. Tak kalah menyadari bahwa sebenarnya yang ia lihat adalah dirinya sendiri. Ia menjadi sangat marah, bahkan dia membanting kaca itu pada sebuah batu. Dalam Alkitab menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, firman Allah sebagai cermin atau kaca, tempat kita melihat diri kita sendiri. Cermin itu menunjukkan bahwa meskipun kita diciptakan untuk merefleksikan karakter Allah, kondisi kita yang telah jatuh di dalam dosa ini justru mencerminkan bahwa kita buruk secara rohani dan cemar oleh dosa. Bapak Ibu Saudara, kita mencermati firman Allah, kita melihat diri kita sama seperti Allah melihat kita. Keburukan kita telah diubah menjadi kecantikan yang serupa dan segambar dengan Kristus. Dan mulai saat itu, kita bertumbuh dalam keserupaan dengannya. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bukan hanya sampai di situ, pelayanan kita tidak didasarkan pada perjanjian hukum Taurat yang lama, tetapi pada perjanjian roh yang baru. Perjanjian lama membawa kematian, tetapi perjanjian baru membawa kehidupan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pelayan
perjanjian baru, pelayan-pelayan Kristus. Kita dipanggil untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain untuk membantu mereka, yakni bertumbuh dalam iman mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita membutuhkan kuasa Roh Allah untuk membimbing kita, untuk memberi kita kata-kata yang akan kita ucapkan. Kita juga perlu rendah hati. Bahkan kita akhirnya menyadari bahwa kecukupan kita berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita bersandar pada kuasa dan kasih karunia Allah saat kita melayani orang lain. Maukah kita demikian? Dan bersediakah kita untuk melakukan hal demikian? Menemukan keyakinan bahwa kasih karunia Allah ada dalam diri kita, begitupun kita dapat membagikannya kepada orang lain. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hari ini masa-masa kami mengalami dan menemukan akan kasih karunia, dan kami yakin bahwa di balik ini semua kejatuhan kami, keberdosaan kami menyadarkan kami bahwa kasih karunia dan pengampunan dari Engkau saja yang menyelamatkan kami. Begitupun kami mau senantiasa bertumbuh dan serupa dengan Engkau. Kami rindu juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu. Kami bersyukur dalam masa-masanya bertambah usia, Tuhan yang memimpin langkah juang kehidupannya. Dalam setiap pergumulannya, berikanlah dia hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kesehatan selalu. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.